kabar sahabat WK Bonsai Lovers dimanapun berada? Untuk pecinta seni, bonsai, kolektor ataupun hobi bonsai tanaman, ya pada tayangan kali ini saya akan memberi tips untuk bagaimana cara merawat bonsai super mini yang sudah ditanam di media yang sudah terkonsep, artinya finish ya, tidak ada program-program penanaman atau pembesaran seperti akar, batang dan yang lain-lain. Jadi di sini khusus untuk merawat tanaman-tanaman yang sudah dipresentasikan dalam desain yang utuh. Jadi karena banyak teman-teman yang komen atau chat saya melalui media sosial menanyakan bagaimana cara merawatnya, ya nanti di sini saya akan jelaskan. Ya. Jadi pada bonsai-bonsai ini saya menampilkan dengan gaya on the rock, tidak ditanam di atas batu semua, dan semuanya dalam ukuran kecil ya. Ya ini hanya sebagian, hanya untuk sampel aja. Ya, apa kabar teman-teman semua, khususnya WK Art Lovers dimanapun berada, cinta seni, kolektor dan apresiator bonsai. Di sini saya ingin menyampaikan atau memberi tips-tips untuk perawatan bonsai super mini. Ya, ini salah satu koleksi saya yang secara konsep pohon ini ditanam di atas batu atau karang, atau disebut on the rock, dimana expose akar. Jadi di sini saya akan memberi tips untuk perawatan pohon atau bonsai yang sudah finishing, dalam artian penanaman terakhir. Jadi setelah ditanam seperti ini menjadi permanen ya. Jadi ini sudah tidak ada proses-proses seperti program akar atau program pembesaran dan yang lain. Ini saya lanjutkan proses berikutnya, ya berada di pot media tanam seperti ini. Jadi langkah awal untuk perawatan ya yang saya lakukan yaitu menyiapkan gunting, karena ini gunting mini ya,
karena pohonnya juga mini. Ini untuk melakukan pemotongan daun, ranting dan sebagainya. Tapi saya juga melakukan pemotongan ranting dengan tang ini. Ini biasanya juga digunakan untuk kabel-kabel elektronik ya. Ini di sini tidak ada alat yang khusus untuk bonsai, karena ya pada umumnya alat-alat bonsai tidak ada yang memiliki, atau saya belum mendapatkan melihat untuk khusus untuk bonsai mini. Jadi gunakan alat seadanya, pinset ya, untuk kita siapkan untuk melakukan perawatan. Kemudian kuas kecil. Saya biasanya memilih kuas ini dengan bulu sintetis ya, semi sintetis, karena nanti ini akan digunakan untuk lem sulfur ada dia keras ya. Jadi kalau pakai kuas ujung yang organik semacam biasa dari serat tumbuhan atau apa, dia akan mudah mengeras atau rontok gitu ya. Jadi saya menggunakan kuas yang sintetis. Kemudian ya lem sulfur ini saya tidak menunjukkan ini karena bukan iklan sponsor. Jadi lem sulfur ini fungsinya cairan yang digunakan untuk bagian-bagian batang atau kering, ranting kering yang nantinya akan tetap ditampilkan dan untuk menjaga agar tidak keropos ya. Oke, setelah alat sudah siapkan semua, kita bisa lakukan tahap berikutnya ya. Langkah awal adalah membersihkan bagian-bagian ranting yang ya bekas-bekas ranting atau akar yang kiranya mengering ya. Kita gunakan tang ini untuk melakukan pemotongan seperti ini. Ini sisa bagian, terlihat ya, sini ada bekas potongan cabang yang tidak digunakan, masih ada bekas potongan, sedikit dirapihkan. Untuk melakukan perawatan, penampilan bisa dilakukan seperti ini, yang nanti sebelum dilakukan pemberian lem sulfur ya. Lem sulfur ini fungsinya untuk menghindari dari jamur dan bagian-bagian ranting atau bekas potongan yang kering itu, dia kering mengeras, kering dengan sempurna. Karena khusus pada pohon rem lain atau sering disebut sancang ini sangat rentan dari hama atau penjamuran yang melalui ranting-ranting busuk ya. Jadi hama atau jamur itu dia hinggap di ranting-ranting atau bagian-bagian yang seperti ada luka gitu. Nanti dari situ dia berkembang biak, maka kemudian akan menjalar ke bagian-bagian yang lain. Jadi kita perlu perawatan untuk
membersihkan bagian rantingnya. Setelah sudah melakukan pembersihan, kita bisa gunakan lem sulfur itu untuk cairan yang memang sudah diformulasikan untuk bonsai ya, khusus perawatan batang. Biasanya digunakan untuk ranting-ranting kering supaya tidak keropos. Saya pun juga melakukannya untuk ini kita sampai pada bagian bawah atau akar pun tidak apa. Jadi juga di sini perawatan untuk di khususnya di bagian yang akar menggantung yang menjulur ke bagian-bagian batu, karena batu pun tentunya menyimpan air ya, agak adanya kelembapan. Di situ dikhawatirkan ada bagian-bagian ranting yang mungkin mati atau kering, itu dia akan tidak membusuk tapi kemudian akan berganti akar baru. Saya melakukan pemberian bagian ranting yang kecil dekat dengan daun, karena sansang ini juga ya kembali lagi rentan dengan banyaknya hama atau jamur. Biasanya di musim penghujan ini memang rawan sekali. Selain melakukan perawatan ini untuk menghindari batang berjamur, biasanya setiap habis hujan saya lakukan penyiraman, dibilas. Jadi setelah hujan reda, kira-kira kemungkinan tidak turun hujan lagi, saya lakukan pembilasan ya, dengan air bersih. Bisa disemprot dengan kencang. Kalau pohonnya berukuran besar, mungkin bisa saja dengan cara disemprot atau disikat ya. Bisa dilakukan 2 kali ya, dua lapis bisa cukup. Kemudian nanti dilakukan pengeringan sampai benar-benar kering. Nanti bisa dijemur langsung kena matahari kan, untuk menyempurnakan lem sulfur ini menjadi optimal untuk merekat pada bagian kulit atau ranting-ranting yang kering. Kalau sudah menutup semua ya bisa lakukan penjemuran. Nah, di sini juga selain perawatan untuk bagian batang atau ranting-ranting bagian akar yang tampak pada permukaan tanah seperti proses gaya seperti ini, on the root atau expose root, jadi menampilkan akar di bagian
atas permukaan media tanam ini juga perlu perawatan untuk menghindari jamur. Nah, setelah itu ya, ini yang perlu dilakukan ini ya. Setelah selesai melakukan perawatan batang, bagian batang ranting dengan cairan khusus untuk bonsai atau neem sulfur banyak disebut ya, ini saya lakukan perawatan rutin dimana untuk menjaga kesehatan pohon ini, pertumbuhan dan penampilan tentunya. Jadi sini saya melakukan pruning daun, dimana pruning ini saya bertujuan untuk memangkas bagian-bagian atau daun yang kiranya besar atau ya sedikit mengganggu atau menutupi bagian-bagian yang kiranya tidak enak dipandang. Jadi selain penampilan juga dalam proses pemotongan ini, daun ini bertujuan untuk nantinya akan menggantikan tunas atau daun yang baru. Jadi nanti akan digantikan dengan daun yang baru, akan lebih sehat dan tentu akan daun menjadi berukuran kecil. Selain itu, pruning pemilihan daun yang tampak besar juga saya lakukan pemotongan bagian-bagian ujung yang muda seperti ini. Bagian muda atau tunas muda. Nah, tujuannya di sini nanti untuk memperbanyak atau merangsang atau memecah tunas-tunas baru. Jadi ketika ada dilakukan pemotongan di bagian ujung tumbuhnya tunas baru ini, nanti akan tumbuh cabang atau generasi ranting berikutnya. Itu juga bisa dilakukan untuk pruning atau pemotongan ranting yang sebelumnya sudah diprogram dengan tujuan untuk memperbanyak ranting, yaitu untuk melengkapi struktur cabang yang kembali bertujuan untuk memperindah atau mematangkan konsep desain pada perantingan itu sendiri. Jadi dimana nanti rantingnya akan semakin banyak, cabang banyak, tentu akan pohon ini akan menjadi karakter yang menjadi karakter yang tampak tua ya. Pohon ini menjadi sangat tua dan intinya memperindah penampilan. Itu dengan sepintas hampir sama proses perawatan untuk bonsai jumbo
ataupun super mini seperti ini. Jadi tentu ada perbedaannya, ada dari ketelitian dan yang memang harus sangat hati-hati karena bendanya sangat kecil sekali, dan ya tentu dengan media yang sangat sedikit ini tentu perlu perhatian khusus ya. Jadi bagi teman-teman ya mungkin pemula yang belum tahu atau baru belajar bagaimana merawat, atau ingin teman-teman yang ingin memiliki bonsai tapi takut atau bagaimana cara untuk merawatnya, ya treatment seperti ini tadi bisa digunakan. Ya yang biasa saya gunakan seperti ini, dimana yang paling berat adalah menjaga. Saya rasa untuk membuat bonsai itu mudah ya, kita hanya perlu kesabaran dan kreativitas, istilahnya keterampilan tangan yang kita miliki. Namun setelah itu yang tugas paling berat adalah merawat, menjaga bagaimana pohon ini tetap kecil, penampilan tetap terjaga, dan ya tentu karena ini pohon kecil juga idealnya harus ditanam disesuaikan dengan bidang atau media tanamnya ya. Ada keseimbangan antara pohon dan elemen-elemen yang dipakai, ya tentu akan sangat mempengaruhi, dimana media tanam juga harus sedikit ya, sedikit, namun kita harus menjaga pohon ini harus tetap sehat, harus hidup tentunya. Sudah hidup itu sudah sangat bagus, yang penting itu hidup dulu. Ya ini pohon ini untuk masuk sampai tertanam dalam konsep seperti ini melalui berapa tahap proses ya. Jadi ini pohon ini sudah saya proses sekitar 4 tahunan ya, 4 tahunan ini. Jadi itu pun berapa kali pindah di pot, karena untuk mendapatkan ya pelatihan ya, sebenarnya untuk pelatihan untuk menguatkan pohon ini terbiasa dengan ya pindah-pindah media dengan ukuran yang besar ataupun ukuran pot yang kecil. Nah, kemudian setelah menurut saya sudah cukup dari desain dan kematangan daya hidup pohon untuk beradaptasi, kemudian baru saya masukkan ke konsep yang ingin saya presentasikan ya. Jadi dari salah satu pohon ini ya ini bertemakan yang saya dapat terinspirasi dari trunyan yang kebetulan saya pernah berkunjung di Bali. Trunyan adalah kepulauan kecil di mana kita menyeberangi macam danau. Di sana ada pemakaman dari masyarakat Bali, tradisi yang memiliki cara yang sangat unik ya. Jadi di mana ya ini hanya mendramatisir saja, tapi idenya dari sana, di mana pemakaman itu pohon mayat jenazah ditaruh begitu saja di bawah ya, di tanah gitu. Artinya ya tidak dikubur gitu ya, tidak dikubur, namun ya
tidak bau ya, karena konon ada di situ ada pohon tua yang menyerap aroma itu ya, kurang lebih seperti itu. Jadi ini hanya mengembangkan gagasan itu saja. Jadi ini semacam di lembah tengkorak ya, dimana area sebuah kematian, namun bonsai ini tumbuh subur menghidupkan atau mendampingi atau menjadi kesaksian dari kematian itu sendiri ya, seolah-olah menghidupi keabadian ya. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan tayangan ini. Semoga bermanfaat. Kemungkinan nanti akan saya tayangkan proses-proses yang lain, karena proses bonsai ini tidak cukup seperti yang tadi saya jelaskan. Kemungkinan sangat banyak ya. Nah, nanti bisa teman-teman ikuti kembali tayangan-tayangan berikutnya, yang semoga bermanfaat dan memberi inspirasi buat teman-teman. Ya, jangan lupa subscribe dan klik lonceng untuk bisa mendapatkan notif dari informasi-informasi WK Art channel berikutnya. Salam bonsai WK Art lovers. Salam lestari.